Dengan kemenangan Maroko dan Prancis di round of 16, kita lagi dapat rematch semifinal Piala Dunia 2022 antara Maroko dan Prancis. Setelah mengalahkan Kanada dan Paraguay, Maroko dan Prancis ketemu lagi yang kali ini di kuarter final Piala Dunia. Banyak banget topik pembahasan, seru banget match-nya tadi. Tapi sebelum gue bahas, jangan lupa kalian untuk like dan komen di video kali ini gimana menurut kalian pertandingan tadi malam. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk dapat update-update dan video-video seperti ini lagi. Oke, langsung kita bahas pertama dari Maroko dan Kanada yang main duluan. Itu kita lihat Kanada main bagus banget, unexpected, beyond my expectation, dan 3-0 di sini menurut gua nggak merefleksikan pertandingannya gitu. Gua rasa pertandingannya lebih ketat dari skor 3-0. Mungkin kalau yang nggak nonton dengan 3-0 mungkin nggak ada Maroko lawan Kanada, masterclass dari Maroko, main bagus dari awal sampai akhir, layaknya Maroko kayak biasa. Tapi enggak, di babak pertama Kanada yang nge-press dari awal, main mid block sampai Maroko susah banget keluar dari babak halfnya mereka susah banget create chance. Bahkan di babak pertama kalau nggak salah cuma satu target dari Maroko. Kita lihat di babak pertama ya, soalnya satu target, dan itu half chance lah, itu chance yang susah banget tuh dari luar kotak penalti. Jadi bener-bener Kanada main bagus banget gitu di babak pertama. Save dari Bono 2 kali bagus banget dari Jonathan Davids, dan striker Kanada satu Olewesi yang bisa di save bagus banget. Dan ya, Kanada main bagus banget. Tapi apakah itu bisa bertahan sampai 90 menit? Itu pertanyaan. Karena intensitasnya yang mereka display di lapangan itu sangat-sangat tinggi. Untuk nge-press Maroko seperti itu dibutuhkan endurance dan stamina yang gila banget. Dan ya, ini kita lihat nih, apakah bisa nggak sih Kanada nge-press main kayak gini sampai 90 menit jalan pertandingan. Dan di tengah pertandingan Saibari juga yang merupakan one of the best Morocco player, if not the best ya, di World Cup kali ini, cedera. Yang gue lihat cederanya kesian banget ya, langsung diganti sama Rahimi yang which is good striker as well. Tapi kelihatannya Saibari nggak bisa main lagi di match berikut ya. Gue belum lihat update-nya. Tapi ya sayang banget, Saibari yang punya World Cup bagus banget harus cedera. Lanjut setelah itu terus sampai akhir babak pertama Kanada nge-press, Maroko nggak bisa keluar sama sekali, sampai pemain-pemain Maroko juga frustasi. Kartu kuning yang seharusnya nggak usah kartu kuning yang pelanggaran yang seharusnya nggak pelanggaran, mereka harusnya bisa lebih tenang kan. Tapi karena stres, karena frustasi dari press Kanada, mereka make a decision yang sangat buruk gitu. Dan ya, fans Maroko juga yang awalnya berisik banget, kayak mereka main di home sendiri, lama-lama diem, yang awalnya nyorakin, lama-lama diem. Dan ya, Kanada bisa tahan imbang 0-0 Maroko sampai halftime. Dan di babak kedua, press mulai kendor. Ya betul aja, yang gue lihat kelihatannya, gue nggak tahu ini bisa bertahan nggak 90 menit. Dan Marokonya juga di sisi lain main lebih bagus. Buadi yang babak pertama nggak kelihatan, kali ini main match bagus banget. Lagi-lagi dia is a press resistance player, jadi susah banget di press. 1-2-nya bagus, tenang, dan defensifnya juga bagus. Setelah gue lihat ternyata dia main bagus juga, defensif dan attacking lead. Tapi sampai tercipta gol Maroko dari set piece rutin yang bagus banget. Karena dia punya set piece, tapi coba lihat set piece Maroko ini. Maroko kasih paham Hakimi ke Unahi, dan wow, gila banget golnya. Powernya bagus, akurasinya bagus, dan tekniknya keren banget. Unahi yang one of the best player di turnamen 2022 kali ini mencetak gol. Dan ya, kalau kita lihat juga di sini ada banyak banget yang main bagus ya. Terus Unahi gol juga dari asis dari Brahim Diaz yang hari ini main bagus juga. Dia buat 2 asis, satu Unahi yang dapat gol kedua, dan kedua ke Rahimi yang jadi cadangan, ke Rahimi ya, yang jadi gantian Saibari, bisa buat asis ke dia. Dan Brahim Diaz jadi pemain Afrika dengan asis terbanyak di Piala Dunia dengan 4 asis ya sekarang masa. Dan ya, Maroko bisa ganti cara main di babak kedua, itu nunjukin kualitasnya banget. Dan itu Maroko selain mereka juga punya taktik, mereka punya big game player gitu. Mereka punya difference maker yang misal taktiknya mentok, misal
taktik dari lawan lebih bagus dan lebih working, mereka tiba-tiba out of nothing can create goal. Terbukti dari set piece pertama, itu kalau nggak pemain kelas ya bakal bisa shooting sepresisi dan sekencang itu Nahi. Dan ya Brahim Diaz juga dengan 2 asisnya, itu kelebihan Maroko yang nggak punya dari Kanada gitu. Dan kalau gitu, apakah Maroko masih menjadi underdog? Setelah turnamen ini ya, menurut gua Maroko udah bisa dianggap underdog sih. Kita lihat di 2022 semifinal, kali ini quarter final lagi, tapi saya nggak ketemu Prancis. Terus kalau nggak salah juara juga Piala Dunia U20, dan Maroko ini talentanya dan squadnya itu luar biasa. Jadi menurut gua next World Cup udah bisa dianggap underdog lagi ya. Mereka udah one of the good teams, not favorite, but sejajar mungkin sama Belanda yang mereka kalahin dan beberapa tim besar lainnya. Jadi ya, Conference Maroko buat melaju ke quarter final menghadapi Prancis yang bisa menang melawan Uruguay. Gak menang banyak, orang-orang gak expect skor ini 1-0. Karena dari kemarin orang nanya, gimana cara ngalahin Prancis? Gimana cara stop Mbappe, Olise, Dembele yang lagi on form semua, yang bagus banget mereka mainnya. Paraguay punya cara, dan it's not the prettiest tactic, tapi it works gitu. Mereka main one of the dirtiest football match I've ever seen gitu. 13 fouls dan wasit kali ini jelek banget. Wasit kali ini buruk banget, 0 yellow cards buat Paraguay. Sementara Prancis dapat 3 yellow card. Paraguay dari sikutnya pemain Paraguay ke Upamecano, ke Kunde juga ada pelanggarannya, ke Mbappe yang kakinya ngangkat lagi diem, kena betisnya Mbappe. Gua nggak tahu gimana itu kartu kuning, dan performa wasit berdua jelek banget di match kali ini. Coba Ilgis Tantashev, come on bro, come on, no yellow card for Paraguay. Tapi ya sampai akhirnya Prancis serangan yang nggak berbahaya banget, serangan Prancis dari awal mentok. Karena bayangin aja lu lihat lawan, wah kali ini bukan haram gol yang paling haram, gue nggak tahu ini apa, 5-4-1 rata semuanya di belakang. Amin, gimana cara bobolnya? Bukan cuma itu, mereka main fisik, mereka main kasar, mereka main kotor, dan I don't know gimana cara nembusnya. Tapi lagi-lagi Prancis punya individual brilliance. Kalau taktik mereka mentok, pemain mereka bisa create chances out of nothing gitu. Mereka bisa buat penalti dari dribble gue yang gantiin balik bola, dan akhirnya Prancis dapat penalti. Dan Kylian Mbappe dengan tenang bisa mencetak gol dan menjadi top scorer Piala Dunia kali ini. Masih tie Messi, cuma dia ke kanan dan dia gol 1-0 Prancis. Dan Mbappe rekornya ini gila banget, nomor 27 ya. Dia most wins, pemain dengan kemenangan terbanyak itu di 16 kemenangan. Most goals, second most goals, Messi yang pastinya paling atas, dan Mbappe dengan 19 goalsnya. Terus dia top score di final as well, 4 gol, hat-trick dan 1 gol 2018. Dia punya rekor juga top score di Piala Dunia sepanjang masa di knockouts dengan 11 goals. Di umur 27 tahun udah punya rekor sebanyak ini, gua nggak tahu kapan dia bakal stop. Mungkin bisa 25 bahkan 30 saat dia pensiun. Dia masih punya 2 World Cup lagi minimal, dan mungkin bisa 3. I mean, I don't know how can you stop Kylian Mbappe. He's too good. Dan gimana menurut kalian? Menurut kalian berapa gol Kylian Mbappe di akhir karirnya? Berapa World Cup lagi yang bisa dia mainin, dan berapa gol Mbappe di akhir masanya? Komen di kolom komentar bawah. Dan ya, setelah itu Prancis menyerang, dan sebenarnya masih ada 1 chance lagi dari Mbappe di 2-0, tapi ya kipernya Paraguay main bagus banget, Gil, dan akhirnya man of the match itu. Dan dia Prancis melaju ke quarter final menghadapi Maroko. Dan satu momen yang menarik juga Cherki, meskipun dia nggak main lebih dari 5 menit, tapi dia penting, dia mau salah dengan Ferro-nya pas game Egypt kemarin, dia pakai topi Napoleon Bonaparte. Ya, Cherki survives, meskipun he deserve a lot better, tapi ya lu mau gantiin Olise gimana?
Jadi ya itu dia, paling itu aja untuk match Prancis dan Maroko kali ini. Tapi apakah Prancis masih unbeatable? Kalau lawannya terbuka, menurut gua Prancis itu makanan Prancis banget. Parkir bus mungkin mereka bisa hadapin juga kayak Senegal di awal-awal, tapi kalau udah main dirty, kotor, haram gol kayak gini, mungkin it's the only chance you can stop Prancis dengan bantuan klasik juga. Kalau misalnya Paraguay dapat kartu kuning atau kartu merah, mereka mungkin bakal slow down the tempo dan ya Prancis bisa cetak gol lebih banyak. Tapi ya that's it. Itu aja untuk video kali ini. Another classic di quarter final, another big games Maroko lawan Prancis. Gimana menurut kalian game kali itu? Tulis prediksi di kolom komentar di bawah. Dan ya jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video-video selanjutnya. Ya, thanks for watching and goodbye.